Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 TPB 19 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Nama saya Roberto Scarlis Laia dengan NIM 122410012. Saya Melza Punya Fadila, NIM 122160026 dari Prodi Matematika. Nama saya Bintana Nurafifa Salma dengan NIM 122410026 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Fauzia Nabila dengan NIM 122160027 dari Prodi Matematika. Saya Anggi Sepia Febriani dengan NIM 122160018 dari Prodi Matematika. Saya Zeta Dentisa Putri dengan NIM 122410027 dari Prodi Sains Aktuaria. Judul RBL kelompok kami adalah penerapan motor listrik sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz pada pembuatan baling-baling kapal. Sebelum membuat alatnya, kita harus tahu gaya Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Dan gaya Lorentz ini ditemukan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Belanda, yaitu Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 hingga 1928. Ini dia rumusnya. Cara kerja alat. Prinsip kerja pada baling-baling kapal ini berdasarkan cara motor listrik yang memanfaatkan medan magnet sehingga menghasilkan partikel bermuatan listrik. Terdapat faktor yang mempengaruhi baling-baling kapal yang menggunakan prinsip gaya Lorentz ini. Salah satunya yaitu jumlah lilitan dari suatu kumparan. Semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan akan semakin mempercepat perputaran baling-balingnya. Serta semakin jauh jarak magnet dengan kumparan, maka perputarannya akan semakin lambat. Kelebihan dari alat ini: pertama, dapat digunakan di mana saja. 2, alat dan bahan yang digunakan terjangkau dan sederhana. 3, dapat menghemat listrik. Untuk kelemahannya, baterai yang digunakan memiliki tegangan kecil. Kedua, tidak dapat digunakan secara terus-menerus karena ketika baterai habis, maka baling-baling tidak dapat berputar. Terakhir, terdapat kemungkinan kumparan tidak bisa berputar jika penempatan magnet tidak tepat. Saran pengembangan alat. Berdasarkan kekurangan desain alat ini, sebaiknya baterai yang ingin digunakan dapat dipilih yang lebih besar tegangannya. Karena semakin besar tegangan baterai, maka putaran pada kumparan semakin cepat dan tentunya juga semakin lama jika dibandingkan dengan percobaan kami. Ulang lagi lah. Woi, ulang lagi dong. Per. Kami
Buruk banget tak aja sih. Berisik banget. Kamu capek deh. Selebel. Lihat dulu kayak karya gua. Selamat kepada apa yang ciptain lagu tuh? Aduh, karena ini gila. Udah ada Udah capek banget.